tugas mah lain duit Aji ngajak guru. Di unmute teh Bu Lina. Bisa gimana sih? Ya silakan, boleh dimulai Pak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Rekaman sih Bu, harus direkam Pak. Kalau dengan direkam gagal Pak. Ya, saya coba nih, nggak tahu tapi ya, dicoba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang tergabung di siti 6.61 sore hari ini merupakan sesi terakhir di hari Rabu. Kita akan bersama-sama mendapatkan materi dari Ibu Teti S. Rahmawati MPD, di mana beliau ini kelahiran Bandung 23 Juli 1979 ya. Beliau sebagai Kepala Lembaga PAUD Melati. Jadi saya kira ini merupakan pakarnya kalau di bidang PAUD. Untuk itu kita timba bersama ilmu-ilmu dari beliau. Sebetulnya ini akan menarik untuk kita karena memang keseharian kita bergelut dengan anak-anak ya. Itu tentang parenting, bagaimana menemukan bakat dan karakter yang menonjol dari Ananda tercinta. Tapi karena memang waktunya juga terbatas, saya percaya Bu Teti bisa meresume, merangkum mana-mana saja yang perlu disampaikan. Ada waktu 10 menit dan 5 menit untuk tanya jawab, 15 menit total. Kalau masih belum puas mungkin bisa di luar itu ya Bu Teti ya. Nah, untuk itu kepada Bu Teti kami silakan waktu untuk waktu 10 menit ya Bu. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sesi kali ini saya akan mempersembahkan tema parenting, bagaimana menemukan bakat dan karakter yang menonjol dari anak-anak. Mungkin pada kesempatan ini mungkin saya akan langsung, tidak ada bukan, karena biasanya kalau misalnya kita berbicara dengan guru-guru PAUD itu suasana memang seperti menghadapi anak-anak, perlu ceria, perlu istilahnya membangkitkan dulu semangat. Di sini parenting kita mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah paham apa itu parenting. Kita persingkat saja. Kita langsung kepada yang utama mungkin di sini kenapa ada sesuatu yang misalnya ini ditampilkan di layar ini tentang kekerasan, membentakan, disalahkan, dibanding-bandingkan, itu akan mempengaruhi kepada otak anak. Itu akan membuat mereka stres dan itu akan mengakibatkan putusnya jaringan-jaringan yang ada di otak anak. Dari bentakan akibat kekerasan tersebut akan mengakibatkan proses belajar terganggu, sulit mengambil keputusan, anak tidak bisa menerima informasi dengan baik, tidak bisa membuat perencanaan dan tidak memiliki kepercayaan diri. Jadi pengaruhnya amat sangat besar. Dan untuk mengenai bakat, minat, dan kecerdasan, ini mungkin disampaikan selintas bahwa bakat atau potensi adalah kemampuan inherent dalam diri seseorang dibawa sejak lahir dan terkait dengan struktur otak. Kalau minat itu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah atau dan keinginan atau interest atau passion. Jadi antara bakat dan minat itu berbeda. Kalau bakat itu bawaan, kalau minat itu dimotivasi. Jadi di sini ada perbedaannya. Jadi kecerdasan anak itu kadang seringkali terabaikan karena orang tua itu terlalu fokus pada pengembangan IQ-nya saja, padahal tes IQ hanya menguji kemampuan logika dan linguistik. Sedangkan dari bawah sadarnya atau dari kemampuan yang ada di dalam dirinya kadang kita sebagai orang tua tidak terlalu memperhatikan.
dirinya saja. Jadi yang kita perhatikan. Ini adalah seorang psikolog dari Universitas Harvard Amerika yang memberikan pendapat bahwa ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Mungkin salah satunya adalah kecerdasan secara linguistik atau bahasa. Kalau misalnya secara ini istilahnya secara bahasa sehari-harinya itu yaitu biasanya anak cerewet itu termasuk cerdas dalam bahasa, tapi kadang orang tua itu cenderung berpikir negatif. Jadi sesuatu yang disangkanya kalau cerewet atau misalnya bawel segala itu sesuatu yang jelek atau negatif. Padahal itu adalah salah satu kecerdasan. Yang kedua, cerdas secara spasial ya. Jadi visual spasial ini berhubungan dengan gambar atau pembuatan model rancang bangun. Jadi anak tertarik dengan warna-warna yang menarik dan bentuk yang menarik. Dan yang ketiga, cerdas logik matematik. Ini kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan dalam menggunakan manipulasi angka serta dapat memahami pola-pola angka dan rumus dengan baik. Ini biasanya anak yang cerdas logik matematik itu cenderung dia itu orang yang secara logis, jadi dia tidak bisa menerima alasan yang tanpa masuk ke logikanya. Anak seperti itu biasanya cenderung dia itu anaknya itu aktif dan dia dapat menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh orang tuanya itu secara cepat dan tepat. Dan yang keempat adalah cerdas musikal. Anak yang cerdasannya berkaitan dengan merasakan, mengubah, dan membedakan berbagai format musik. Dan anak yang cerdas secara musikal ini biasanya cenderung dia lebih menyukai musik-musik dan orangnya santai gitu. Jadi tidak terlalu tegang, anaknya tidak terlalu serius. Ini cerdas secara musikal. Dan yang kelima, cerdas secara body kinestetik. Apa itu cerdas secara body kinestetik ini? Kecerdasan yang berkaitan erat dengan gerak tubuh atau motorik seseorang, termasuk mengontrol dan mengkoordinasikannya. Di dunia PAUD, cerdas body kinestetik ini kadang orang tua tidak paham apa sih cerdas body kinestetik itu yang seperti apa. Padahal dalam keseharian itu anak-anak itu biasanya kalau sehat, anak-anak yang cerdas secara body kinestetik itu Sunda nama tuh bisa cicing, bujur asupan, nah itu seperti itu. Itu adalah cerdas body kinestetik. Dia itu tidak bisa fokus terlalu lama, tapi dia selalu semangat untuk menggerakkan badannya. Nah ini, seperti itu cerdas secara body kinestetik. Dan ini cerdas interpersonal, kecerdasan yang berhubungan kemampuan seseorang untuk mengenali dirinya sendiri, pahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri, serta mengenal kondisi mental dan emosi yang dialaminya. Dia itu bisa mengelola perasaannya sendiri. Dan yang ketujuh, cerdas interpersonal. Apa sih cerdas interpersonal ini? Kecerdasan yang berhubungan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Anak ini biasanya yang cerdas interpersonal, anak yang suka bersosialisasi, yang sosialisasinya tinggi, yang suka membawa teman-temannya ke rumah, yang kadang sama orang tuanya itu dimarahin kalau ngumpulin teman-temannya. Padahal secara tentang kecerdasan itu menurut ahli itu, bahwa cerdas interpersonal itu sangat baik. Jadi jangan sampai orang tua itu salah paham terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Makanya kita kadang sebagai orang tua suka membanding-bandingkan, suka istilahnya menyamaratakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Padahal masing-masingnya itu mempunyai bakat dan minat sendiri-sendiri. Dan kadang kita sebagai orang tua kurang paham apa sih yang dimiliki oleh anak-anak kita sendiri gitu. Dan yang kedelapan, cerdas natural. Ini biasanya di daerah kampung saya ini kalau misalnya melihat anak yang cerdas natural ini yang berhubungan kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan alam sekitarnya, biasanya anak seperti ini suka bermain tanah. Senang kalau anak perempuan memetik kembang, memetik daun dijadikan istilahnya ya kalau sundanya anjang-anjangan atau apa, ya itu dia adalah cerdas secara natural.
suka hujan-hujanan, suka panas-panasan, suka main bola di lapangan. Nah itu sebenarnya itu adalah salah satu kecerdasan. Tapi kadang cenderung orang tua kurang bisa memahami apa sih bakat minat kecerdasan anak kita gitu. Apakah setiap orang tua harus mengikuti bakat anaknya? Harus, karena itu adalah salah satu untuk cara orang tua untuk memberikan motivasi kepada anaknya. Dan mendidik yang hebat sebagai orang tua, kita akan temukan bakatnya, kita akan bangun minatnya, dan tentukan di sekolah mana anak itu bisa menyalurkan bakat dan minatnya. Jadi kita tidak akan mengeluarkan sesuatu atau boros waktu, boros biaya, boros pemikiran juga. Jadi tidak akan sia-sia apa yang kita arahkan pada anak-anak kita. Dan ini ada kutipan dari Quran surat An-Nisa 9 bahwa dan hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Ngebut sebenarnya banyak yang ingin dipaparkan, tapi karena waktu mungkin yang istilahnya kalau misalnya ada yang mau bertanya mangga. Baik, terima kasih Bu Teti. Materi yang sangat menarik ini tentunya karena memang ini profesi kita yang rata-rata yang mayoritas yaitu bergelut dengan dunia anak-anak ya. Tapi sayang waktunya yang sangat sempit. 5 menit ke depan barangkali ada kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya. Di sini ada 8 partisipan ya, 8 peserta yang hadir di room ini. Dipersilahkan siapa dulu yang mau bertanya. Dan sambil berjalan presensi silahkan diisi, sudah nongol tuh di chat ya. Adakah yang mau bertanya atau yang mau nyumbang? Satu pertanyaan Pak Haji boleh? Silakan, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, menarik Bu paparannya tentang kecerdasan anak ya Bu ya. Dari ke-8 jenis kecerdasan tersebut, kira-kira menurut Bu Teti dikategorikan cerdas itu kalau hanya anak bisa memperlihatkan satu macam kecerdasan saja atau lebih dari satu gitu Bu. Jadi kan suka ada tuh di PAUD atau di SD ada semacam tes kecerdasan gitu ya Bu ya. Nah, dikategorikan cerdas itu jika menguasai berapa macam kecerdasan Bu. Maka silakan satu tahun Bu setelah channel. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pak Yan Ahmad ya. Mungkin untuk kecerdasan itu saling berkesinambungan Pak, karena tidak ada yang cerdas matematika saja atau misalnya cerdas bahasa cerewet saja, tapi berkesinambungan antara satu dan misalnya jadi ke-8 itu biasanya 1 sampai 4 itu hampir sama. Dia itu akan saling mendukung. Misalnya anak yang cerdas bahasa, dia itu cenderung dengan interpersonalnya bagus, itu akan biasanya akan saling berkaitan itu. Tidak ada yang misalnya hanya cerdas matematik saja, atau misalnya cerdas yang visual gitu ya, itu saja yang menonjolnya tinggi gitu. Biasanya di tes IQ-nya itu berbedanya hanya sedikit saja Pak. Jadi cerdas yang satu dengan yang lain itu biasanya ada grafik untuk kecerdasan language atau bahasa, dia itu ada cerdas logik matematiknya ada musikalnya juga ada gitu. Itu yang lebih menonjol gitu biasanya. Jadi nggak cuma satu. Itu Pak mungkin. Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, barangkali. Ini terasa ngebut ya? Iya memang ngebut, memang ngebut. Enggak apa-apa. Itu pernyataan Bapak. Yang penting kita berbagi peran sudah dilaksanakan. Ya silakan yang lain barangkali ada yang mau masuk kembali, silakan. Yang mau bertanya atau mau menyampaikan saran, masukan, koreksi juga boleh. Waktunya 2 menit lagi.
tersisa? Atau pada sibuk ngisi presensi barangkali? Saya sibuk saja tidak memanggil. Jadi ini lagi pada sibuk isi presensi, Pak. Oh iya. Oh iya. Satu lagi Pak Haji. Silakan. Kalau buat request Bu, PowerPoint-nya di share ya Bu ya. Di chat aja Bu, atur nuhun. Ya. Sampaikan atur nuhun. Ya. Jadi Pak Ian ini kayaknya karena sering berhubungan dengan anak TK ke sana berkunjung, jadi tertarik juga dengan anak PAUD, Bu. Tanes Pak, abi kan bungsu Pak. Sip, Bapak yang bagus. Iya. Ini untuk orang tua kan ini. Ya. Untuk kita gitu sebagai orang tua. Iya, betul. Ya Bu, diantos Bu. Cuma enggak. Oke, karena memang waktu juga Bu Teti, barangkali mau disimpulkan, silakan Bu, untuk penegasan. Iya, mungkin sebenarnya pada untuk closing ya, pada intinya yang namanya bakat, minat, dan kecerdasan anak itu orang tua wajib mengetahui, wajib support, wajib istilahnya untuk memberikan motivasi kepada anak. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak paham apa maunya anak, apa bakatnya anak, atau bagaimana kecerdasan anak. Jadi jangan sampai kita menyekolahkan atau misalnya mempercayakan kepada guru, sedangkan kita sendiri sebagai orang tua tidak paham tentang anak kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan atau saya banyak kekurangan di sana gitu. Saya tutup wabillahi taufiq. Saya ngurungkan kadir. Baik. 15 kan? Terima kasih Bu Teti yang telah menyampaikan paparan materinya. Sekali lagi, sebetulnya ini lebih asik kalau langsung di kopdar ya, karena di sini ada ice breakingnya, ada game-gamenya yang tidak tersampaikan tentunya di online ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih lebih ada waktu leluasa lah gitu, atau mungkin ini merupakan tantangan juga, tawaran, nanti beliau bisa diundang ya pada saatnya untuk hadir di tengah-tengah kita. Demikian barangkali yang dapat kami sajikan di season terakhir di siang hari ini. Kalaupun nanti malam masih ada season, kita tetap masih semangat mudah-mudahan sambil mengutak-ngatik aplikasi itu yang dikasihkan oleh para instruktur. Terima kasih terutama kepada para petugas yang melaksanakan tugas hari ini. Saya sendiri selaku moderator, Ibu Teti selaku presenter, dan Ibu Lina selaku host. Kami serahkan kembali kepada Ibu Lina. Terima kasih juga pada para instruktur yang telah memandu kami dan partisipasi dari seluruh peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih juga Bapak Ibu instruktur, terima kasih juga Bapak Ibu peserta yang masih tetap standby pada sesi terakhir ini, kejar-kejaran dengan azan maghrib. Baiklah, itulah pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber. Saya tutup acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau bantu Mangga Pak Undang. Mangga turun Pak. Sami-sami.